terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pemirsa, timnas sepak bola putri memasang target juara grup D dan lolos ke Piala Asia 2026. Hal ini disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia Putri, Satoru Mochizuki, jelang laga kontra Kirgistan. Menjadi juara grup D kualifikasi Piala Asia Putri 2026 adalah target harga mati untuk timnas Indonesia Putri yang ingin lolos ke Piala Asia Putri 2026 di Australia. Tim berjulukan Garuda Pertiwi bakal menjadi tuan rumah grup D kualifikasi Piala Asia Putri 2026 yang digelar di Indomilk Arena, Tangerang pada 29 Juni hingga 5 Juli mendatang. Perjalanan timnas Indonesia Putri di grup D kualifikasi Piala Asia 2026 akan dimulai dengan meladeni perlawanan timnas Kirgistan Putri di Indomilk Arena pada Minggu malam. Tanggung jawab dan pressure masing-masing. そして今回1位突破するってもすごく私も選手もそう思っているんですが、やはり2位突破しようとかそんな考えはやる限りはやはり1位突破を目指しています。 Karena Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman pribadi sih, aku sudah berkali-kali komunikasi juga sama mereka kalau ini adalah turnamen kesempatan kita juga, apalagi kita bermain home dan kita emang harus menunjukkan yang terbaik untuk Indonesia pastinya. Dan aku juga berkali-kali bilang ke mereka kalau ini rumah kita harus menang di sini. Jelang laga kontra Kirgistan besok malam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memantau persiapan akhir timnas Indonesia Putri. Erick optimis timnas Putri Indonesia akan bermain maksimal. Tim nasional Putri Indonesia menjalani latihan tahap akhir sebelum laga kontra Kirgistan Minggu malam dalam ajang kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Latihan digelar di Stadium Sports Center Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu pagi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memantau langsung latihan timnas putri sekaligus memberikan semangat. Erick optimis tim nasional Putri Indonesia akan bermain maksimal jelang laga melawan Taiwan, Kirgistan, dan Pakistan. Putra-putri kita masuk AFC Cup gitu. Nah, tapi ya kembali kita jangan terlalu jauh mikirnya. Kita lihat pertandingan besok dulu. Apalagi dari usia rata-rata tim kita ini muda ya, 22 tahun. Jadi ya saya tidak mau kasih pressure ya, walaupun dari manajemen tim nasional putri punya target ya. Tentu saya senang kalau memang bisa mencapai targetnya gitu. Tim nasional Putri Indonesia akan bertanding di Indomilk Arena Tangerang pada 29 Juni hingga 5 Juli mendatang. Timnas Putri Indonesia tergabung di grup D bersama Taiwan, Kirgistan, dan Pakistan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Dilami Aulia Sutrisno, iNews melaporkan. Mengisi libur panjang sekolah, anak-anak di Rumah Panggung dan Apung, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara bermain futsal di lapangan terapung Bela Negara. Anak-anak senang dan juga bersemangat bermain futsal di lapangan Apung. Inilah gambar dari udara aktivitas sejumlah anak-anak di lapangan futsal terapung Bela Negara di kawasan Rumah Apung dan Panggung Muara Angke, Jakarta Utara. Anak-anak di daerah ini mengisi libur sekolah dengan bermain futsal. Wajah ceria dan semangat saat bermain futsal di lapangan Apung. Jam 9 siang, jam 3 siang, kadang habis maghrib, kalau nggak habis isya. Main sama siapa aja? Main sama kadang sendiri, kadang sama teman-teman. Lapangannya bagus. Terus gimana nih buat apa nih, buat liburan juga atau gimana sih? Ya, buat liburan lah. Tapi sekolah ya? Tapi sekolah ya. Sekolah nggak biasanya? Sekolah. Nah ini berarti kan liburan lagi main futsal atau gimana bagi-baginya? Ya, kadang main futsal, kadang ya main muter-muter lah. Ngapain? Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Menurut Ketua Pengurus Lapangan Futsal Apung Bela Negara, fasilitas lapangan futsal dibuat oleh Kementerian Pertahanan bersama Universitas Pertahanan. Membantu kita anak-anak main, kita nggak nargetin. Kalau anak-anak kecil
terserah mau main, terserah. Yang penting jaga lapangan, jangan sampai dirusak, itu aja. Karena saya benar-benar ngerawat lapangan ini. Ya naik Pak, naik ke atas. Tapi kalau udah ini surut nih, turun lagi tuh. Namanya Futsal Apung. Otomatis berarti ya? Otomatis. Lapangan Futsal Apung Bela Negara membuat warga Muara Angke senang. Karena didengar rob yang sering melanda, warga bisa bermain futsal di lapangan terapung tanpa harus takut terendam banjir karena lapangan ini mengikuti tinggi air. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews, melaporkan. Kompetisi sepak bola robot digelar di Beijing menandai tonggak sejarah teknologi olahraga berbasis AI. World Humanoid Robot Games akan menjadi acara global pertama yang didedikasikan untuk robot humanoid. Kompetisi sepak bola robot humanoid digelar dalam laga final 3 lawan 3. Ajang ini menandai tonggak sejarah teknologi olahraga berbasis AI. Dalam pengembangannya, robot yang berkompetisi ini berhasil menunjukkan aksinya mengejar bola, melintasi lapangan, hingga menendang dan mencetak gol. Pertandingan final ini merupakan bagian dari Liga Sepak Bola Robot Dunia atau Robot League dan menjadi ajang uji coba untuk World Humanoid Robot Games 2025 yang akan berlangsung di Beijing. 4 tim asal Tiongkok ikut serta yang masing-masing tim mengerahkan 3 robot dan 1 pemain pengganti. Para robot bermain 2 babak selama 10 menit. Robot-robot ini berkompetisi tanpa kendali manusia, menguji ketahanan mereka. World Humanoid Robot Games akan menjadi acara global pertama yang didedikasikan untuk robot humanoid. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyapa latihan Timnas Indonesia U23 di Jakarta. Erick sempat terkejut melihat adanya Muhammad Ferrari dalam skuad tersebut. Tim nasional Indonesia U23 sedang melangsungkan pemusatan latihan di Jakarta mulai 20 Juni hingga 14 Juli mendatang. Pemusatan latihan ini merupakan persiapan jelang Piala AFF U23 2025. Turnamen ini akan berlangsung di Indonesia mulai 15 Juli 2025 mendatang. Sepekan setelah pemusatan latihan berlangsung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengunjungi para pemain yang berlatih di Jakarta. Dalam momen ini, Erick sempat kaget melihat keberadaan Muhammad Ferrari. Mantan pemilik Inter Milan ini merasa heran karena Ferrari seperti ada di pemusatan latihan baik timnas senior maupun kelompok usia. Masih muda Pak. Masih muda ya kau. Sementara juru taktik Timnas Indonesia U23 Gerard Van den Berg senang karena mendapat bala bantuan dari Simon Tahamata untuk Piala AFF U23 2025. Menurut Van den Berg, kehadiran kepala pemandu bakat PSSI ini akan membuat Timnas U23 semakin matang untuk menghadapi Piala AFF U23 2025 yang digelar di tanah air. Gerard dan Simon akan berusaha membangun kekuatan Timnas Indonesia U23. Kualitas dan pengalaman keduanya diharapkan memberikan dampak positif untuk Timnas U23. Timnas U23 tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Garuda Muda akan membuka laga menghadapi Brunei 15 Juli mendatang di Stadion GBK. Tim Liputan iNews melaporkan. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best.